Saatnya sekarang Anda mengikuti NTV Prime Dialog, saya Doni De Kaiser. Pemirsa, sidang kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara berlanjut. Sementara di dalam pengadilan, Supriyani berhadapan dengan kasus pidana. Di luar pengadilan, ia diduga mengalami intimidasi. Mobil yang biasa mengantarnya ke pengadilan diduga ditembak oleh orang tidak dikenal. Belakangan, polisi membantah jika peristiwa itu bukan penembakan. Apapun kasus yang menimpa Supriyani dan anak polisi yang diduga telah dianiayanya harus mengedepankan kebenaran sehingga kedua pihak menikmati keadilan. Kami ajak Anda mengupas topik ini. Bersama kami sudah hadir di studio Wakil Ketua LPSK periode 2019-2024 Edwin Partogi Pasaribu. Bang Edwin, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami di NTV Prime Dialog. Kita juga nanti akan coba menghubungi Komisioner KPAI Diah Puspitarini, tapi sampai saat ini kami masih menanti hubungan dengan Komisioner KPAI terhubung melalui sambungan Zoom. Oke, sebelum saya pertajam dengan Bang Edwin, kita akan menyimak dulu tayangan yang berikut ini, pemirsa. Peristiwa yang dialami oleh Bapak Malengga ini terjadi pada saat beliau mengendarai kendaraan dinas Camat Baito, yaitu sekitar pukul 14, Pak ya. Nah, pada saat mengendarai kendaraan tersebut, tiba-tiba ya, Bapak Herwan Matengga mendengar benturan keras pada pintu, kaca pintu bagian kiri, belakang bagian kiri. Beliau tidak mendengar suara tembakan. Kemudian beliau berhenti sekitar 10 meter untuk memeriksa kendaraannya. Dan setelah diperiksa, kendaraannya mengalami kerusakan pecah ya. Namun tidak ada tembus sampai ke dalam. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu penembak bunyi letusan apa, saya mohon maaf, saya tidak bisa sebagai saya tidak ada seperti saya dengar. Yang saya dengar hanya itu bunyi di kaca, kayak kerikil itu kita kayak kerikil ya di genggaman kita banting ke seng. Saya punya analisa itu. Kalau saya tanya tembakan mungkin meletus, tapi itu yang saya dengar kayak kerikil itu, misalnya kerikil kita lempar ke seng aja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu tembakan, silakan. Siapa yang mengatakan itu silakan ditanya. Berarti dia lihat. Kalau saya mohon maaf, orangnya saja saya tidak lihat. Bahkan nanti saya tahu kalau orang itu ada, setelah itu padahal dibilang dia melihat orang. Tapi saya bilang dengar letusan, tembakan, oh minta maaf saya tidak di bagian itu. Berarti silakan ditanya orang siapa yang gulirkan itu. Yang jelasnya itu setahu saya itu bahwa saya tidak burung karena pernah kejadian sama saya bahwa menabrak di kaca sampai saya lihat burungnya itu betul. Jadi kalau ada yang bilang tembakan, mohon maaf, tidak. Ya, pemirsa, tembakan atau tidak, pertanyaannya Bang Edwin, kalaupun itu terjadi, apakah itu salah satu bentuk intimidasi kepada korban atau kepada saksi atau kepada orang yang terkait dengan kasus hukum? Komentar Anda? Ya, tentu kita harus uji dulu ya. Di dalam penyidikan itu ada scientific crime investigation. Gitu. Jadi nggak bisa hanya model pernyataan. Kita pakai bukti saintifik aja. Tentu ada ahlinya di kepolisian. Jadi harus dibuktikan dulu apakah itu peluru atau batu atau apa begitu. Ya kan, yang bisa melakukan pengujian. Nah, ya betul. Pertanyaannya tadi, apakah itu akibat tembakan peluru atau bentuk atau batu atau burung? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Herwan ya, gitu loh. Itu kan semuanya bisa diketahui secara saintifik, gitu. Ya, saya gini, kalau kita misalnya mengembangkan imajinasi bahwa itu penembakan, kalau itu penembakan, tentu bisa dilakukan uji balistik, ya. Pasti ada proyektilnya. Ya. Proyektil itu bisa diketahui itu berasal dari senjata api jenis apa.
Ya, yang biasa digunakan oleh siapa? Oh, yang bisa digunakan oleh siapa? Bisa saja senjata organik, ya kan? Tentu yang punya adalah TNI Polri. Bisa saja senjata angin milik warga yang biasa berburu misalnya, ya kan? Kalau itu peluru, ya kan? Di dalam konteks peluru penembakan, di peluru dan selongsong itu ada sidik jari, gitu loh. Ada sidik jarinya, gitu. Jadi itu setiap senjata pasti berbeda-beda. Ya, dan bisa dilacak Bisa sebenarnya. dilacak sebenarnya. Nah, artinya ketika kendaraan itu diasumsikan sebagai kendaraan yang sering mengantar Guru Supriyani mengikuti persidangan, artinya pelaku tahu bahwa mobil ini di dalamnya digunakan oleh Ibu Guru Supriyani, begitu kan? Iya. Nah, apakah motifnya mengarah ke seperti itu atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, itu dia yang kita tentu belum bisa menyimpulkan sepanjang belum dilakukan tadi kriminal scientific crime investigation ya, gitu. Karena nggak mungkin kan tiba-tiba orang lempar batu ke jendela Jadi mobil. yang saya ingin sampaikan bahwa pernyataan tadi terlalu cepat. Kenapa menurut Anda tiba-tiba ada klarifikasi? Ya itu yang maksud saya terlalu cepat, gitu loh, ya kan. Temuannya aja dulu disampaikan, gitu. Jangan menyimpulkan penyebabnya, Oke. gitu loh. Temuannya aja dulu bahwa kaca mobil di bagian samping, ya kan, itu ada keretakan, ada titik pecahnya, ya kan. Nah ini, Bang, kalau ya Bang kan? Edwin lihat ini, Ya, titik pecahnya kan kita belum tahu. Apakah itu benturan batu, ya kan? Apakah itu peluru, ataukah itu tadi burung, ya. gitu kan? Tapi itu posisi mengarah ke Tentu. duduk penumpang ya, Ya, kursi tengah ya. kursi tengah. Ya, Maksud dan saya- itu Maksud apa saya, ya? kalau itu peluru, ya kan? Kalau itu peluru, itu kan pertanyaannya itu tembus nggak? Ya, kalau ini sih kelihatan tidak. Kalau dia tidak tembus, pertanyaannya kan kalau pas kita kembangin peluru, Ya. apakah itu peluru dari senapan angin yang buat dia tidak bisa tembus, misal, ya kan? Gitu. Tapi kan bisa saja dugaannya bukan peluru, misalnya batu, gitu loh, ya kan? Gitu. Ya. Kalau itu burung, tentu ada bekas darah segala macam ya benturannya. Kita nggak tahu, tapi yang saya sampaikan, ya, tentu kita akan sulit menyimpulkannya kalau tidak didahului oleh adanya scientific crime investigation itu. Iya, ya termasuk kan? akan Jadi, ketahuan kalau ini memang pelakunya burung atau bukan gitu ya. burung atau bukan. Bayangin burung apa yang ini bisa- burung yang sengaja untuk mengarah pada mobil camat yang bisa ditumpangi oleh Supriyadi atau bagaimana? Ya kan? Burung yang dikendalikan pakai remote control begitu. Iya, nah iya. Artinya maksud saya tadi keterangan itu ya terlalu prematur kalau dia segera menyimpulkan penyebab dari peristiwa keretakan atau kerusakan pada kaca mobil tersebut, gitu loh. Jadi seharusnya investigasi dulu. Oke. Ya. Gitu loh. Bang Edwin, LPSK itu kan memang tugasnya melindungi saksi dan korban. Ya. Tapi kalau dalam hal ini, dalam kasus ini, Ibu Guru Supriyani kan diposisikan sebagai pelaku kan, Ya. yang kemudian teradu gitu kan. Ya. Apakah kita juga tidak bisa melindunginya dari upaya-upaya kalau memang itu dianggap sebagai sebuah intimidasi terhadap pelaku misalnya? Oh ya. Dalam subjek perlindungan memang disebutkan. Subjek perlindungan itu korban, saksi, pelapor, ya, Pelapor, kemudian ahli, kemudian satu saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator. Di masing-masing atas subjek hukum itu ada definisinya. Korban ialah, ya kan, saksi adalah, gitu ya. dalam hal ini pelaku tidak ada dong ya, tidak masuk dalam perlindungan. Betul, pelaku tidak ada. Tetapi saya mau sampaikan seperti ini. Pemaknaan apakah ini korban atau pelaku, itu sepenuhnya juga adalah wilayah yang otoritatif dari LPSK. Oh, oke. Bukan hakim ya? Maksud saya bukan bersandar kepada ketentuan yang bersifat formil dari lembaga lainnya. Jadi formil, oke. Ya. Jadi sebenarnya LPSK tidak bergantung sepenuhnya dengan pernyataan sikap formal dari lembaga lainnya. Misalnya di sebelah sana menyatakan ini tersangka, tapi kalau buat LPSK ini korban, bisa dilindungi. bisa dilindungi. Oke. Gitu. Karena LPSK lembaga mandiri. LPSK bukan subordinat, bukan lembaga, bukan bawahan dari APH, aparat penegak hukum lainnya. Gitu. Jadi hal itu sudah sering dipraktekkan. Ya, ada kasus di daerah Kabupaten Bogor.
dituduh sebagai tersangka, bahkan terdakwa kemudian Undang-Undang ITE. Ya. Dia bukan dalam klasifikasi sebagai justice collaborator. Kami lindungi. Kenapa kami lindungi? Karena kami meyakini bahwa orang ini adalah korban kriminalisasi. Meski belum diputus pengadilan ya? Meski belum diputus pengadilan. Karena hasil pendalaman LPSK meyakini bahwa ini korban kriminalisasi. Gitu. Dan putusan pengadilan sebagaimana juga pandangan LPSK. Senada ternyata? Senada. Oke. Pengadilan hakim pada tingkat pertama membebaskan. Oke. Bang Edwin, Gitu. ini dari pengalaman Anda di LPSK, kalau kita mengaca pada kasus Guru Supriyani, artinya apakah guru ini layak dilindungi? Ya, kalaupun memang layak dilindungi, apakah diakibatkan karena adanya aksi-aksi atau tindakan intimidasi, kalau boleh saya katakan, seperti yang dilakukan oleh orang tidak dikenal yang melakukan penembakan atau mungkin melempar batu atau bahkan burung yang tidak dikenal. Mengirim burung. Ya. Ya sebenarnya secara umumnya gini, undang-undang itu sudah menegaskan adanya beberapa tindak pidana tertentu yang menjadi concern LPSK. Ya, ada tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM yang berat, korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyiksaan, penganiayaan yang berat, kemudian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, ya kan? Tetapi juga undang-undang membuka ruang dan tindak pidana lain yang menyebabkan saksi dan korbannya terancam keselamatan jiwanya, gitu loh. Nah, di ketentuan yang ini sangat memberikan ruang buat LPSK untuk tidak membatasi dengan tindak pidana yang tadi sudah sebutkan secara eksplisit, sehingga tindak pidana yang lain juga bisa menjadi bagian yang dilindungi oleh LPSK bila memang ada saksi korban yang dibutuhkan perlindungannya. Nah, salah satu yang menjadi concern LPSK adalah pada kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Termasuk kasus Guru Supriyani. Ya, saya tidak bisa mendahului apakah ini layak dilindungi atau tidak. Ya, tetapi LPSK harus berangkat dulu dari investigasinya, pendalamannya. Ya, posisi LPSK meyakini atau tidak peristiwa itu terjadi. Dan LPSK berhak melakukan investigasi mandiri? Mandiri. Tanpa ada intervensi atau koordinasi dengan APH tadi? Tentu koordinasi dalam konteks mendapatkan informasi. Tetapi kalau kesimpulan sendiri boleh dong? Itu mandiri. Gitu. Mendahului kesimpulan hakim boleh ya? Ya tidak, kita dalam konteks tidak yakin mendahului putusan. Ya, maksudnya kan hakim belum memutus. Ini hakim belum memutus, perkara tapi masih berjalan. kalau LPSK punya keyakinan lain nggak jadi masalah. Dan boleh ya? Itu boleh. Bang, tahan dulu di situ.